Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gempuran cinta yang tak menentu. Oke, di video kali ini aku akan melanjutkan film yang berjudul The Glory yang part ketiga. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get in rumble. Ayo mau cerita nih, langsung bahas film rasa suwe-suwe. Kali ini terlihat Yeonjin yang terkejut dengan kedatangan suaminya di apartemen Dong-un. Mereka saling bertanya alasan berada di tempat tersebut. Di sini Yeonjin yang merasa kecewa dan marah mengungkapkan kekecewaannya kepada Do-young sebelum akhirnya memutuskan untuk pergi dari apartemen dengan perasaan kesal. 문 선생이 뭘 잘못 듣길래 그랬어? 기어이 여는구나. 상자를. 여기서 오빠를 마주쳐서 실망한 건 나야. 오빠. Kemudian cerita mundur 2 hari sebelum kematian Myung-woo pada 17 Oktober. Dalam kilas balik, Myung-woo terlihat senang karena mengetahui rahasia Yeonjin. Kemudian dia mencoba menghubungi Do-young melalui sekretarisnya. Namun panggilan itu tak tersambung karena Do-young sedang sibuk. Pada tanggal 18 Oktober, Myung-woo beralih menghubungi Sarah untuk meminta sejumlah dolar dengan ancaman jika dirinya memiliki video rahasia yang menunjukkan Sarah dalam keadaan mabuk. Namun, Sarah sendiri sedang sibuk untuk mempersiapkan uang yang akan dia berikan kepada Dong-un. Di sisi lain, Jae-jun menelpon Myung-woo karena sudah mengkhianati bisnisnya. Namun di sini, Myung-woo mengancam Jae-jun dengan mengungkit peristiwa kematian Soo-hye, teman SMA mereka. Karena Myung-woo sendiri mengetahui jika Jae-jun sempat membantu Yeonjin untuk membuat dokumen palsu. Selama beberapa waktu, Myung-woo menghubungi Hae-jung untuk mengungkapkan perasaannya dan mengajaknya untuk pergi ke Rusia. Namun Hae-jung terkejut dengan pengakuan tersebut. Di keesokan harinya, Myung-woo menghubungi Dong-un dan meminta label nama milik Yeonjin sebagai bukti dalam kasus kematian Soo-hye. Di sini, Myung-woo berjanji akan diam dan tak akan memberitahu teman-temannya tentang Dong-un jika dia menyerahkan label tersebut. Mendengar hal itu, Dong-un terlihat tersenyum. Di tempat lain, alasan mengapa jenazah Soo-hye tak ditemukan di kamar mayat akhirnya terungkap. Karena ternyata mendiang ayah Yeojung sudah memindahkannya ke ruang pendingin untuk dibekukan. Namun tak ada yang memahami alasan mendiang ayah Yeojung melakukannya selama 18 tahun ini. Sementara itu, Sarah semakin gelisah karena tak bisa mengonsumsi barang haram lagi. Dia pun mulai panik karena harus memenuhi panggilan polisi dan juga apakah dia tanpa sadar sudah menghabisi Myung-woo saat terakhir bertemu. Di sisi lain, setelah Jae-jun selesai menelpon Sarah, terlihat seorang detektif Choi datang untuk menginterogasi Jae-jun. Namun, Jae-jun yang merasa terganggu menolak memberikan waktu dan meminta detektif Choi untuk menemui dirinya di butik miliknya. Detektif Choi sendiri sedang mencari keberadaan Myung-woo terkait kasus narkoboy yang sedang dia selidiki. Dengan sengaja, Jae-jun mengarahkan detektif Choi untuk mencari Do-young dan mengatakan jika Do-young beberapa hari sebelumnya sedang mencari Myung-woo. Di kantor, Dong-un memberikan kesempatan kepada Yeonjin untuk meminta maaf atas semua perlakuan buruk yang pernah dia lakukan di masa lalu. Namun, Yeonjin dengan angkuhnya menolak. Dia menganggap dirinya tak bersalah dan mengatakan jika orang-orang seperti Dong-un yang hidup dalam kemiskinan seharusnya menerima kekejaman yang mereka alami sejak lahir. Mendengar hal itu, Dong-un berterima kasih karena Yeonjin tetap menjadi iblis baik dulu maupun sekarang. Karena dirinya bisa tetap melanjutkan rencananya untuk menjadi neraka bagi Yeonjin. 난 지옥 갔던 내 18년을 다 소급해서 받을 거거든. 사실 그런 얼굴 보니까 좋기도 하고. Sementara itu, Do-young mulai memahami maksud dari ucapan Jae-jun saat menghadiri acara orang tua di sekolah Yesol. Dia merasa hancur ketika menyadari jika Jae-jun adalah ayah kandung dari putrinya yang sangat dia cintai. Kemudian, sekretarisnya menjadwalkan pertemuan detektif Choi dengan Do-young dan menyampaikan pesan dari Myung-woo. Ternyata tujuan Myung-woo menghubungi Do-young kemarin untuk memerasnya karena Myung-woo mengetahui hubungan gelap antara Yeonjin dengan pria yang lain. Do-young yang sudah lelah dengan perbuatan Yeonjin, dia pun kesal dan frustasi dengan situasi yang terus memburuk. Ditambah lagi, di saat masuk ke kamar istrinya, dia melihat barang-barang mewah yang berasal dari butik milik Jae-jun. Dan hal itu membuat Do-young sadar akan pengkhianatan istrinya.
Di keesokan harinya, Sarah dan teman-temannya berkumpul untuk membahas hilangnya Myung-woo yang tengah diselidiki oleh detektif Choi. Namun Sarah yang sedang on semakin kehilangan kontrol ketika detektif Choi mengaitkan hilangnya Myung-woo dengan kasus peredaran narkoboy. Selama beberapa waktu, Yeonjin datang untuk membahas bukti-bukti perundungan yang dia lakukan kepada Dong-un saat mereka masih SMA. Yeonjin sangat marah mengetahui jika Dong-un ternyata memiliki semua bukti tentang penyiksaan yang pernah dia lakukan. Namun Sarah tampak tak peduli dengan kasus perundungan tersebut. Dia merasa jika itu adalah tanggung jawab Yeonjin sepenuhnya. Dia menolak untuk terlibat. Namun ketika pembicaraan beralih ke kasus kematian Suhee, Sarah mulai menunjukkan perhatian yang berbeda. Di sini Sarah merasa khawatir karena dulu dia tak segera melaporkan kematian Suhee yang terjatuh. Ketika Sarah meluapkan kecemasannya, Yeonjin merasa dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Myung-woo yang sebelumnya sempat menghubungi mereka, dia juga sempat membahas peristiwa di malam Suhee terjatuh. Sarah juga menanyakan apa yang sebenarnya dilakukan Yeonjin di malam itu. Semua orang yakin jika ada sesuatu yang disembunyikan oleh Yeonjin. Namun Yeonjin hanya merespon dengan tertawa. Dia mengingat dengan jelas apa yang terjadi di malam itu. Suhee terjatuh karena panik di saat Yeonjin membakar pakaian Suhee. Selang beberapa waktu, terlihat Yeonjin yang berada di lokasi di saat Suhee terjatuh. Di sini, dia menghubungi Tuan Shin, seorang polisi senior yang merupakan kenalan ibunya, yang dulu menutupi kasus kematian Suhee. Ibu Yeonjin bahkan membayar mahal untuk menghilangkan bukti label nama putrinya yang ditemukan di lokasi kejadian. Sementara itu, Dong-un diinterogasi oleh detektif Choi. Di sini, dia menceritakan pengalamannya di saat SMA. Dan juga dia yakin menghilangnya Myung-woo berkaitan dengan Yeonjin. Dong-un menjelaskan jika Myung-woo memiliki rahasia besar tentang Yeonjin. Namun, detektif Choi tampaknya tak terlalu tertarik dengan keterlibatan Yeonjin dalam kematian Suhee. Mengingat itu adalah kasus yang sudah 18 tahun lalu. Fokus utama detektif Choi adalah kasus narkoboy dan hilangnya Myung-woo saat ini. 제가 궁금한 건 손명호 씨 마약 관련 정황입니다. 중대 범죄를 저지르면 안 되잖아요. Di sisi lain, Yeonjin merasa lega setelah bertemu dengan Tuan Shin. Dia diberitahu jika kasus Suhee tak dapat dibuka kembali karena kondisi jenazah Suhee yang sudah membusuk. Namun, di tempat lain, Kang Hyung sedang mengalami kesulitan besar. Dia hancur di saat melihat putrinya dipukuli oleh suaminya. Dalam rasa bersalahnya, Kang Hyung berjanji untuk membawa Sun-ah ke luar negeri agar bisa melindunginya. Sun-ah meskipun terluka bertekad untuk membuat ibunya bangga dan tak menyerah pada keadaan. 엄마 잘못이 아니야. 엄마 매일매일 죄송. Sementara itu, Yeojung meminta izin kepada ibunya untuk menjadi algojo bagi orang yang dia sukai. Ibunya tak keberatan, bahkan merasa bangga jika Yeojung lebih mirip dengannya daripada ayahnya. Dia hanya berpesan agar Yeojung berhati-hati dan tak tertangkap dalam kasus apapun. 그럼 들키지 마. Di tempat lain, Dong-un menemui guru lamanya untuk mengambil berkas milik Suhee. Kemudian, dia teringat pertemuannya dengan ibu Suhee di masa lalu. Di pertemuan itu, dia mengetahui jika Suhee sedang hamil ketika meninggoy. Fakta ini membuat Dong-un mencurigai Myung-woo sebagai orang yang mengamilinya. 그 덕분에 저 안 죽은 것 같아요. Di saat kembali ke apartemennya, Dong-un mulai membersihkan foto-foto yang menempel di dinding. Namun dia terkejut ketika menyadari jika foto suami Kang Hyung tak ada di tempatnya. Hal ini membuatnya khawatir tentang keselamatan Kang Hyung dan putrinya. Di tempat lain terlihat Yeonjin yang muncul di hadapan Kang Hyung. Di sini, Yeonjin menunjukkan foto suami Kang Hyung, kemudian dia mengancam akan menghabisi Sun-ah jika Kang Hyung tak bekerja sama sebagai mata-matanya. 앞으로 내가 시키는 건 뭐든 하는 거야. 줄게. 대신 앞으로 내가 시키는 Kemudian, Kang Hyung yang ketakutan segera membawa Sun-ah pergi untuk melindungi putrinya. Di sini, Sun-ah melihat ibunya sebagai sosok yang kuat dalam menghadapi situasi yang sulit. Pandangannya terhadap ibunya berubah dan dia merasa bangga dengan keteguhan hati ibunya. Di keesokan harinya, Dong-un merasa terganggu oleh rekan-rekannya di sekolah yang menunjukkan ketidaksukaan mereka terhadap dirinya. Di sisi lain, Jae-jun sedang merasa bahagia karena dia mempersiapkan kamar indah untuk Ye-sol. Dia bahkan rela mencukur bulu anjing peliharaannya agar Jae-sol tak mengalami alergi. Di sisi lain, Dong-un kembali dihantui traumanya ketika ibunya tiba-tiba muncul di sekolah.
Ternyata kedatangan ibu Dong-un adalah bagian dari rencana licik Yeonjin untuk menghancurkan hidupnya. Yeonjin sengaja membayar ibu Dong-un untuk membuat onar di sekolah agar Dong-un dipecat dari sekolah tempatnya bekerja. Di sisi lain, Haejung dengan sengaja meminta Yeonjin untuk pergi ke klinik kecantikan Yeojung. Haejung yang bekerja sama dengan Dong-un melaksanakan rencana tersebut sesuai arahan. Selang beberapa waktu, Haejung memancing Yeonjin dengan cerita tentang Doyoung yang pernah bermain Go dengan Dong-un. Serta Doyoung memberikan tas mewah kepada Haejung untuk mencari tahu hubungan Yeonjin dengan Dong-un di masa SMA. Namun, sebagai sahabat yang baik, Haejung tak membocorkan semua informasi tersebut kepada suami Yeonjin. Melihat Yeonjin yang mulai merasa tertekan, Yeojung pun menawarkan perawatan kecantikan kepadanya. Sementara itu, Dong-un bertemu dengan Kang Hyung. Di sini, Kang Hyung mengungkapkan jika dirinya akan berperan sebagai mata-mata untuk Yeonjin. Namun, situasi ini justru membuat Dong-un merasa di atas angin. Dia dan Kang Hyun tertawa bersama karena Dong-un merasa kembali memiliki kendali atas situasi. Selang beberapa waktu, Dong-un memutuskan untuk mengantar Sun-ah tinggal bersama gurunya sementara waktu. Di sini, Dong-un juga meyakinkan jika hal ini adalah langkah terbaik. Dan juga, Sun-ah harus bersiap untuk belajar di luar negeri agar ibunya merasa lega dan bangga. Di rumah, Yeonjin mulai curiga terhadap sikap suaminya. Dia bertanya apa yang sebenarnya ingin suaminya ketahui tentang dirinya. Namun, Doyoung yang merasa kesal menyinggung tentang teman-teman Yeonjin yang bermasalah, termasuk ibunya yang menghabiskan uang untuk praktek perdukunan. Namun, Doyoung merasa sangat kesal di saat Yeonjin merasa lebih peduli pada dirinya sendiri daripada memikirkan putrinya dan suaminya. Sementara itu, Jae-jun memutuskan untuk menutup tokonya pada hari Natal agar bisa menghabiskan waktu bersama Yesol. Kemudian, karyawan Jae-jun mengatakan jika Doyoung sempat kemari untuk membeli salah satu barang. Mengetahui hal itu, dia pun memeriksa rekaman CCTV. Namun, dia tak menemukan hal yang mencurigakan. Namun, di saat karyawannya memberitahu jika Yeonjin menyuruhnya untuk menghapus rekaman di tanggal 19 Oktober, di mana itu adalah tanggal hilangnya Myungwoo, hal ini membuat Jae-jun merasa curiga dengan Yeonjin. Di tempat lain, Dong-un mulai merasa bingung karena dia mengetahui jika detektif Choi menemui Yeojung terkait hilangnya Myungwoo. Karena sebelumnya, Myungwoo sempat terlihat di rekaman CCTV rumah sakit Yeojung. Kemudian, Yeojung yang ditemui oleh detektif Choi, dia mengatakan jika dirinya ingin diberitahu tentang siapa yang ingin melihat mendiang Soo-hye. Karena Yeojung sendiri ingin menemui keluarga Soo-hye. Dan di saat Yeojung tahu jika Myungwoo datang untuk melihat mendiang Soo-hye, dia pun menelponnya karena menganggap jika Myungwoo adalah keluarga dari Soo-hye. Namun, dia malah mendapat cacian dari Myungwoo. 근데 제가 전화한 게 무슨 문제라도 있나요? Singkat cerita, Doyoung mengajak Dong-un bertemu di sebuah restoran mewah. Di dalam momen ini, Dong-un dengan percaya diri membuka mantelnya dan memperlihatkan banyak bekas luka di tubuhnya. Bekas luka itu menjadi bukti nyata dari masa lalunya yang penuh penderitaan. Sementara itu, Yeonjin pergi ke klinik milik Yeojung untuk perawatan kecantikan. Namun, dia tak menyadari jebakan yang sedang direncanakan oleh Yeojung. Di sini, Yeojung memberikan obat bius kepada Yeonjin yang membuatnya mengantuk. Di dalam kondisi tersebut, Yeonjin tanpa sadar menceritakan apa yang sebenarnya terjadi antara dirinya dan Myungwoo pada malam 19 Oktober. Yeonjin mengungkapkan jika malam itu Myungwoo menghubunginya dan memintanya untuk bertemu di butik Jae-jun. Myungwoo sempat merekam percakapan mereka. Namun, rekaman itu berhenti setelah dia menerima telepon dari Yeojung pada pukul 11 malam. Setelah itu, Yeonjin langsung menyiram handphone Myungwoo karena dia tahu Myungwoo sedang merekamnya. Melihat hal itu, Myungwoo mengancam akan mengungkap bukti tentang kematian Soo-hye dan meminta uang sebagai imbalan. Bahkan, Myungwoo mencoba memeras Yeonjin dengan mengajaknya bercinta agar mendapatkan potongan harga. Mendengar hal itu, Yeonjin yang marah dengan penghinaan tersebut, dia pun memukul Myungwoo sebelum meninggalkannya. Setelah insiden itu, Yeonjin menelpon Tuan Shin untuk meminta bantuannya membersihkan tempat kejadian.
Namun, Tuan Shin memutuskan untuk menyimpan jenazah Myung-woo dan memberitahu Yeonjin jika jenazah tersebut telah dimakamkan. 연락할게. Selang beberapa waktu, Yeonjin pun terbangun dengan panik. Yeonjin merasa ketakutan di saat melihat senyuman Yojung yang ada di sampingnya. Di sini, dia bingung apakah sudah menceritakan rahasianya secara tak sadar. Di sisi lain, Dong-un meminta Doyoung untuk meninggalkan Yeonjin karena dia tahu jika Doyoung adalah kekuatan terbesar di balik Yeonjin dan kepergiannya akan menghancurkan Yeonjin sepenuhnya. Ketika Doyoung bertanya kenapa Dong-un tak memilih untuk membalas dendam kepada Yesol, Dong-un menjelaskan jika tujuan utamanya adalah menghancurkan Yeonjin, bukan menyakiti Yesol. Dia tak ingin melibatkan Yesol karena tahu itu akan melukai Doyoung. Meskipun dia mulai mempertimbangkan permintaan Dong-un, Doyoung memutuskan untuk tak menceraikan Yeonjin. Namun, dia ingin bertemu Dong-un lagi di suatu hari nanti. 우리 또 봅시다. 나도 내가 연진이를 떠나지 않을 거란 걸 방금. Sementara itu, Sun Ah sibuk mempersiapkan keberangkatannya ke Amerika. Kemudian, ada kiriman dari Dong-un berupa ponsel baru, riwayat lengkap calon orang tua asuh, dan hadiah berupa lipstik merek kesukaannya. 전달할게요. 로라 윌슨. Di tempat lain, seorang pegawai rumah sakit memberitahu ibu Yeonjin jika Yojung sedang mencari jenazah Suhe. Informasi ini mengejutkan ibu Yeonjin yang juga mendengar jika jenazah Suhe selama ini disimpan di tempat pendingin. Hal ini semakin rumit karena Myung-woo sebelumnya mencari jenazah tersebut. 무슨 일이 일어나고 있는 거야? Yeonjin yang masih penasaran dengan apa yang mungkin dia katakan di saat dibawa pengaruh obat bius, dia pun bertanya kepada Yojung. Namun, Yojung hanya menyebutkan jika Yeonjin beberapa kali menyebutkan nama Myung-woo. Di sini, Yeonjin tak mencurigai Yojung karena dia percaya jika Yojung tak mengetahui apapun tentang Myung-woo. Ketika kembali ke rumah, Yeonjin merasa semakin frustasi dengan sikap suaminya yang dingin dan tak membalas pesannya. Bahkan Doyoung menolak memakan masakan yang dia siapkan. Di sini Yeonjin mulai mencurigai jika suaminya memiliki perasaan terhadap Dong-un, terutama setelah mereka bermain Go bersama. Namun Doyoung hanya tertawa mendengar tuduhan tersebut karena dia tahu hubungan rahasia antara Jae-jun dan Yeonjin selama ini. Di keesokan harinya, Sun Ah berpamitan kepada Dong-un sebelum keberangkatannya ke Amerika. Meskipun Dong-un dan Kang Hyun tak bisa mengantarkannya ke bandara, Sun Ah berjanji untuk menjadi lebih kuat dan mengubah hidupnya di luar negeri. 근데 나처럼은 말고. 누군가 인생을 바꿔줄 수 있는 그런 사람 될게요. Sementara itu, Haejong yang masih penasaran dengan hilangnya Myung-woo, dia mencoba mencari petunjuk dengan membuka tablet milik Myung-woo yang dia temukan di mobil Jae-jun. Ketika membuka tablet tersebut, dia menemukan rekaman penting yang secara otomatis terkirim dari ponsel Myung-woo. Rekaman itu mengungkap informasi baru yang dapat menjelaskan hilangnya Myung-woo. Di sisi lain, Jae-jun juga merasa curiga dengan rekaman CCTV yang sebelumnya dihapus oleh Yeonjin. Karena itu, dia meminta bantuan seorang programmer untuk memulihkan rekaman yang dihapus dalam waktu 3 hari. Yeonjin yang mulai merasa semakin terancam meminta Tuan Shin untuk mencari keberadaan Sun Ah dan memata-matai Kang Hyun. Di tempat lain, Dong-un meminta bantuan Sung Hye untuk menyewa para preman guna memberikan pelajaran kepada orang-orang yang berani memata-matai mereka. Di tempat lain, Kang Hyun diberitahu untuk segera pergi ke bandara dan mengantar Sun Ah. Namun, Yeonjin tiba-tiba datang ke rumahnya, membuat Kang Hyun terjebak di dalam dilema. Demi melindungi Sun Ah, Kang Hyun memutuskan untuk tak pergi ke bandara dan memohon kepada Yeonjin untuk membebaskan putrinya. Dalam percakapan itu, Kang Hyun memberitahu Yeonjin jika ada seorang pria yang telah membantu Dong-un. Namun, dia tak mengetahui siapa pria tersebut. Di sini, Yeonjin meminta Kang Hyun untuk mencari tahu lebih banyak tentang pria itu dan terus memantau teman-temannya jika ada yang aneh. 그럼 또 봐요. 네, 선배. Sementara itu, Ibu Yeonjin akhirnya mengetahui jika jenazah Sue disimpan dalam keadaan beku di rumah sakit.
Tuan Shin yang sebelumnya menduga jenazah itu sudah membusuk, dia pun segera meminta bawahannya untuk menyelidiki penyimpanan jenazah di rumah sakit tersebut dan mencari celah untuk mendakwah rumah sakit itu. Di tempat lain, Suna akhirnya meninggalkan Korea dengan berat hati tanpa sempat bertemu dengan ibunya. Sementara itu, Kang Hyung berjuang antara hidup dan mati untuk melindungi putrinya dari suaminya yang kejam. Dia menerima banyak pukulan demi memastikan Suna bisa pergi dengan selamat. Di sisi lain, Ibu Dong-un mulai merencanakan sesuatu agar Dong-un dipecat dari sekolahnya dengan meminta suap dari beberapa ibu wali murid. Di keesokan harinya, Yojung membeli sebuah rumah duka tua yang telah lama terbengkalai. Bagi seseorang yang kaya raya seperti Yojung, ini adalah hal yang mudah. Rumah duka tersebut ternyata bagian dari rencana besar yang dia susun untuk seseorang yang dia cintai. Di sisi lain, terlihat Kang Hyung yang menerima pesan dari putrinya. Hal itu membuatnya bahagia karena Suna bisa menjalani hidup yang layak di sana. Selama beberapa waktu, Kang Hyung dengan sengaja memperlihatkan sebuah tas penuh uang kepada suaminya. Suaminya yang penasaran membuka tas tersebut dan menemukan uang di dalamnya. Ketika dia bertanya dari mana uang tersebut berasal, Kang Hyung mengaku jika uang itu hasil dari pekerjaan yang dipinta oleh seseorang untuk mengancam orang lain. Suaminya yang terlihat senang, dia pun langsung setuju untuk melakukan pekerjaan tersebut tanpa menyadari jika itu adalah jebakan yang sudah disusun oleh Kang Hyung dan Dong-un. Di keesokan harinya, suami Kang Hyung mengirimkan pesan ancaman kepada Ibu Yeonjin. Dia berkata jika dirinya mengetahui tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Yeonjin. Pesan tersebut membuat Ibu Yeonjin panik. Di sisi lain, terlihat Tuan Shin yang melihat jenazah Myung-woo di rumah duka. Kemudian, di saat dia pergi, Dong-un dan Yojung datang untuk melihatnya. Karena rumah duka itu baru saja dibeli oleh Yojung. Ternyata, Yojung membeli rumah duka itu karena Kang Hyung yang selama ini memata-matai Tuan Shin, dia merasa curiga dengan rumah duka tersebut. Selain itu, Yojung diam-diam mengambil sedikit luka dari kaki Yeonjin selama perawatan di kliniknya. Hal itu buat jaga-jaga agar bisa digunakan dalam skenario untuk mengungkap kematian Myung-woo. Di keesokan harinya, Kang Hyung diberitahu Yeonjin jika Dong-un sedang berpacaran dengan Yojung, seorang dokter bedah plastik yang ternyata adalah putra dari direktur rumah sakit Soju. Mendengar hal itu, Yeonjin terkejut karena sebelumnya dia sempat bertemu dengan Yojung di kliniknya. Sementara itu, Ibu Yeonjin yang merasa tertekan akibat ancaman yang dikirimkan oleh suami Kang Hyung, dia pun melampiaskan amarahnya kepada Tuan Shin. Hubungan mereka yang selama ini erat mulai retak, dengan keduanya saling mengancam menggunakan rahasia masing-masing. Di sisi lain, Dong-un mengirimkan foto-foto yang diperoleh dari guru Yesol yang ternyata memiliki kebiasaan buruk untuk mengoleksi foto tak senonoh dari murid-murid perempuannya, termasuk Yesol. Foto tersebut sengaja dikirimkan oleh Dong-un kepada Jae-jun karena dia adalah ayah kandung Yesol. Melihat foto itu, Jae-jun sangat marah dan langsung mencari guru tersebut untuk mengajarnya. Tak ada yang berani menghentikan Jae-jun, karena ternyata teman dekat guru tersebutlah yang diam-diam memberikan file tersebut kepada Dong-un. Karena dirinya merasa malu dan bersalah atas perilaku temannya. Namun, ketika Jae-jun menghajar guru itu, Yesol yang tak sengaja melihat kejadian itu merasa ketakutan. Dia pun menelpon ayahnya dengan suara tangis, mengungkapkan rasa takutnya terhadap sosok Jae-jun yang terlihat begitu mengerikan di dalam kemarahannya. Di tempat lain, suami Kang Hyung merasa sangat senang karena dia yakin akan segera mendapatkan uang yang dia inginkan. Namun di sini, Kang Hyung berpura-pura menunjukkan rasa takut dan berkata agar dia berhenti memeras wanita tersebut. Dia mengingatkannya jika putri wanita itu telah menghabisi 2 orang. Namun, suaminya yang serakah justru semakin bahagia. Dia bahkan mulai merencanakan untuk pergi ke luar negeri setelah mendapatkan uang yang dia inginkan. Di tempat lain, ternyata botol whisky yang digunakan untuk memukul Myung-woo sudah disembunyikan oleh Kyung-ran. Dia merupakan korban bully setelah Dong-un lulus dari SMA. Dan selama ini, Kyung-ran bekerja di butik milik Jae-jun.
Di sisi lain, Dong-un membeli paket barang haram dari preman kenalannya. Sementara itu, Sarah semakin terpuruk dalam kecanduannya. Dia meminta untuk dikirim ke luar negeri karena tak sanggup menghadapi interogasi dari detektif. Orang tua Sarah merasa sangat kesal dengan perilakunya yang memalukan dan menganggapnya telah mencoreng nama baik keluarga mereka. Di tempat lain, Jae-jun dan Do-young terlibat dalam perdebatan sengit tentang penganiayaan yang dilakukan oleh Jae-jun. Mereka berdua bersikeras mengklaim sebagai ayah kandung Ye-sol dan saling melarang satu sama lain untuk mendekati anak tersebut. Ketegangan ini akhirnya memuncak dalam sebuah perkelahian fisik, di mana Jae-jun harus menerima pukulan lebih banyak dari Do-young. Di keesokan harinya, Ibu Yo-jung dengan berani menghalangi polisi yang mencoba memindahkan jenazah Soo-hye dari ruangan pendingin. Dia mempertahankan jenazah tersebut sesuai dengan keinginan mendiang suaminya yang merasa kasihan pada keluarga Soo-hye dan ingin melindungi hak mereka untuk mendapatkan keadilan. Ketika tiba di rumah, Yeonjin bertanya kepada suaminya mengapa Ye-sol pulang lebih awal dan dikirim ke rumah mertuanya. Di sini Yeonjin sempat marah karena tak diberitahu tentang hal ini. Namun kemarahannya berubah menjadi kebisuan setelah Do-young menceritakan ulah Jae-jun. Yeonjin merasa takut karena suaminya telah mengetahui jika Ye-sol bukanlah putri kandungnya. Dia semakin tertekan dan sedih ketika Do-young berkata akan membawa Ye-sol ketika mereka berpisah. 예솔이 내 딸이야. 우리가 남이 되더라도. Di sisi lain, karir Dong-un hancur oleh perbuatan ibunya sendiri. Ibu kandungnya yang serakah menerima barang-barang mewah sebagai suap dari wali murid untuk memecat Dong-un dari sekolah. Di malam itu, Dong-un melampiaskan kesedihannya karena sekali lagi dihancurkan oleh ibunya sendiri. Di saat Dong-un menangis di dalam mobil, Jae-jun datang dengan marah dan meminta untuk mengadakan pertemuan orang tua siswa. Namun, Dong-un menolak untuk menemuinya. Kemudian, Yo-jung datang dengan berpura-pura hampir menabrak Jae-jun. Ketika Jae-jun disibukkan oleh Yo-jung, Dong-un pun segera pergi dari sana. Di malam itu, Yo-jung mencoba membantu Dong-un dengan mengobati luka di pipinya. Namun, dia menyadari jika luka di hati Dong-un jauh lebih dalam karena perlakuan kejam ibunya dan orang-orang di sekitarnya. 집 내놓을 거야. 일주일 내로 비워. 어딨어 숨어봐. 나와. 티났어요? Di keesokan harinya, Dong-un mulai menjalankan rencananya dan pergi ke gereja ayah Sora. Kang Hyung segera memberitahu Yeonjin tentang hal tersebut. Dan jebakan untuk Sarah sudah dipersiapkan. Dong-un mengirimi Sarah sebuah foto paket narkoboy yang dia simpan di salah satu ruangan di gereja. Sarah yang kecanduan tak bisa menolak godaan tersebut. Ketika Sarah menggunakannya di ruangan itu, beberapa jemaat gereja merekam perilakunya yang menyimpang. Ternyata sebelum kematian Mingwo, mereka sempat bercinta dengan Sarah. Kenangan itu muncul kembali ketika Sarah sedang berada di bawah pengaruh narkoboy. Yeonjin yang tiba di gereja merasa sangat marah melihat Dong-un. Namun, Dong-un dengan tenang mengatakan jika giliran Yeonjin akan segera tiba. Di saat yang sama, Sung-hye yang bekerja sama dengan Dong-un, dia mengunggah sebuah cerita tentang perundungan yang dilakukan oleh salah satu penyiar cuaca di masa SMA-nya. Berita tersebut langsung viral dan menjadi perbincangan utama di berbagai media. Netizen mengecam tindakan tak terpuji penyiar tersebut, dan tekanan sosial mulai menghantam Yeonjin. Kemudian, Dong-un memperingatkan Yeonjin jika dirinya memiliki banyak bukti yang sangat kuat. Akan tetapi, cerita pun berlanjut ke part 4. Selalu ditunggu ya teman-teman, dan jangan lupa bunyikan notifikasinya agar kalian tak ketinggalan dengan episode selanjutnya. Kalau begitu, sampai jumpa di video berikutnya.